Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Raknafilia Aphrodite dengan NIM C1C022032 dari kelas R009 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang timbul dan hapusnya utang pajak. Terdapat dua materi, yang pertama timbul dan hapusnya utang pajak, yang kedua saya akan menjelaskan tentang penagihan pajak. Pertama, timbul dan hapusnya utang pajak. Penyebab timbulnya utang pajak, yang pertama ajaran formil bahwa utang pajak ditimbul sehubungan dengan dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Hal ini terjadi apabila pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang dilakukan di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Yang kedua, ajaran material bahwa utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya perbuatan, keadaan, dan peristiwa atau kejadian. Hilangnya hutang pajak. Pertama, pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan apabila wajib pajak memiliki kelebihan dalam pembayaran pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Yang ketiga, kedaluarsa. Di sini adalah kedaluarsa penagihan. Yang keempat, penghapusan, yaitu penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Yang terakhir, pembebasan. Utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Materi kedua yaitu penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak yaitu adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Merujuk pasal 18 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, disebutkan bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah 1. Surat tagihan pajak atau STP. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. 4. Surat keputusan pembetulan atau SKP. 5. Surat keputusan keberatan. 6. Putusan banding. 7. Putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar bertambah. Jurusita dan surat paksa. Merujuk Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa nomor 19 tahun 2009, jurusita pajak adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi, surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. 2. Mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan gross acte, yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. 4. Dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.